لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang khiyar syarat yang sudah dibahas pada episode yang lalu menyisakan satu pembahasan, yaitu berkaitan dengan jangka waktu yang dibolehkan oleh syariat dalam khiyar syarat. Ini berkaitan dengan berapa jangka waktu yang dibolehkan. Terdapat dua pendapat sobat muslim dari kalangan para ulama. Yang pertama adalah pendapat dari mazhab Syafi'i. Ya, pendapat dari mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa khiyar syarat itu berlaku maksimal 3 hari. Ya, berlaku maksimal 3 hari. Sehingga tidak diperbolehkan untuk memperpanjang khiyar syarat melebihi 3 hari. Jadi maksimalnya 3 hari. Dan hal ini berlaku untuk semua jenis barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Ya. Bila khiyar syaratnya ditentukan atau disepakati lebih dari 3 hari, maka khiyar syarat ini dianggap tidak sah. Ya, sehingga dianggap tidak sah persyaratan yang melebihi 3 hari. Apa dalil yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i? Ya, dalilnya adalah sebuah hadis yang menceritakan kisahnya Habban bin Munkif. Atau riwayat yang lain ya menjelaskan namanya adalah Munkif bin Habban, yang profesinya sebagai seorang pedagang atau tajirun pedagang. Ya, dan inilah satu-satunya ya dalil ini yang menjelaskan yaitu durasi khiyar syarat itu 3 hari. Ya, dan menurut pendapat ini tidak ada dalil lain ya yang menjelaskan berapa tempo ya di dalam khiyar syarat. Ya, kecuali hadis ini yang menjelaskan khiyar syarat yaitu 3 hari. Ya, bagaimana cerita dari Habban bin Munkif atau Munkif bin Habban? Beliau ini seorang pedagang, sobat muslim. Beliau ini seorang tajir, ya, seorang pedagang yang sejak kecil memang kebiasaan beliau adalah berdagang. Ya sudah dibiasakan oleh orang tuanya berdagang dari kecil. Ya, sehingga pada suatu saat ya ketika beliau sudah berusia tua ya, berusia senja ya, beliau sakit ya, itu sakit. Yaitu ada luka di bagian kepala ya, sampai ya nampak selaput otaknya Habban bin Munkif, sehingga beliau agak sedikit mengalami gangguan mental di mana lisannya menjadi cedal ya, dan kemampuan berpikirnya juga menurun atau lambat ya, karena memang beliau mengalami cacat gangguan mental. Namun ya meskipun beliau sakit yang demikian, karena memang jiwa pedagangnya itu sudah mendarah daging ya, sudah nggak bisa lepas beliau dari dagang, karena mulai dari kecil berdagang bertahun-tahun ya, berprofesi sebagai seorang pedagang ya, namun dengan menurunnya kemampuan berpikirnya tersebut ya, sehingga bisa dimaklumi ya secara rasio bisa dipahami bahwa beliau sering mengalami kerugian ya dalam usahanya ya, sejak beliau mengalami sakit ya, sering ditipu. Maka melihat kondisi orang tuanya yang demikian ya, maka
putra dari Habban bin Munkif ini mengadukan permasalahan tersebut kepada Rasulullah SAW, ya, dan berharap Rasulullah memberikan nasihat kepada Habban agar Habban itu berhenti dari berdagang, ya, sudah tidak berdagang lagi, ya, karena kondisi sakit yang beliau alami. Kemudian ketika Habban dipanggil oleh Rasulullah, ya, maka beliau berkata, ketika Rasulullah memanggil Habban, ya, maka Habban berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini la asbiru anil bai." Kata Habban, "Ya Rasulullah, ini la asbiru anil bai." Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak bisa bersabar atau saya tidak bisa menahan diri dari berdagang. Ya, karena memang berdagang itu sudah menyatu dengan diriku. Ya, kata Habban bin Munkif. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat karena beliau mendapatkan amanah dari putra Habban bin Munkif untuk memberikan nasihat kepada orang tuanya. Maka Rasulullah memberikan nasihat, ya, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Habban bin Munkif. Jadi ini case khusus, ya, nasihat khusus Rasulullah kepada Habban bin Munkif yang butuh pendalaman, ya, atau butuh argumentasi yang kuat untuk, ya, menjadikan, ya, nasihat Rasul itu bisa dipraktekkan pada kasus-kasus yang lain. Karena ini adalah kasus yang dihadapi oleh Habban bin Munkif. Maka Rasulullah memberikan nasihat kepada Habban bin Munkif. Ya, kata Rasulullah, "Wahai Habban, ya, kalau engkau menjual sesuatu, maka ajukan persyaratan kepada pihak lawan transaksimu. Ya, jika engkau menjual, ya, maka ajukan persyaratan, tidak boleh ada, ya, tipu muslihat. Ya, tidak boleh ada tipu muslihat. Ya, selanjutnya engkau memiliki hak pada setiap barang yang kau beli, ya, untuk membatalkan akad selama 3 hari. Ya. Jadi Rasulullah beri nasihat yang pertama, ya, kepada Habban ini berkaitan dengan ketika beliau menjual, maka ajukan persyaratan, ya, maka tidak boleh ada tipu muslihat, harus jujur, transparan, ya. Kemudian yang kedua, apabila Habban ini, ya, membeli barang, ya, maka ajukan persyaratan, ya, selama 3 hari agar Habban itu punya waktu yang cukup, ya, untuk, ya, mempertimbangkan dan mendiskusikan, ya, jual beli barang tersebut dengan pihak keluarga. Ini pendapat pertama yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapatnya jumhur ulama, yaitu mayoritas para ulama. Pendapat yang kedua ini mengemukakan, ya, atau menjelaskan bahwa tidak ada batasan dalam masa khiyar syarat. Maka durasi temponya atau durasi waktunya diserahkan kepada masing-masing pihak yang bertransaksi dan disepakati oleh keduanya. Ya, adapun, ya, mayoritas ulama ini menjawab, ya, hadis yang menjadi rujukan dari mazhab Syafi'i. Maka hadis tersebut menurut pendapat yang kedua itu hanya khususon, yaitu bersifat khusus atau kasuistik, ya, hanya pada kasus Habban saja, sehingga tidak bisa menjadikan dalil, ya, atau tidak bisa dijadikan dalil untuk mengeneralisir, ya, untuk menjadikan itu bersifat umum atau general. Ya, adapun hadis yang kita sampaikan sebelumnya, al-muslimuna ala syurutihim, yaitu setiap muslim di atas syarat-syarat yang sudah disepakati, ya, termasuk syarat dalam mengajukan tempo, ya, tempo untuk membatalkan atau melanjutkan akad, ya, di sini sifatnya umum, yaitu baik mencakup khiyar syarat, ya, atau syarat-syarat yang lain. Ya, khiyar syarat ini berkaitan dengan tempo atau syarat-syarat yang lain, ya, berkaitan dengan
hal-hal yang dibolehkan ya, hal-hal syarat persyaratan yang dibolehkan. Ya, sehingga di sini tidak ada batasan masa khiyar. Yang nggak ada batasan masa khiyar, semuanya tergantung ya kesepakatan antara kedua pihak, diserahkanlah ya kepada kewenangan dari pihak-pihak yang bertransaksi. Nah, selain itu, sobat muslim, bila dikaitkan dengan kebiasaan praktek atau urfiah di tengah masyarakat kita, maka juga kita bisa kembalikan kepada kebutuhan masyarakat. Ya, bisa khiyar syarat itu kurang dari 3 hari atau bisa lebih dari 3 hari. Ya, dalam mempertimbangkan melanjutkan atau membatalkan transaksi, semuanya diserahkan pada masing-masing pihak. Ya, dan juga faktor yang lain yang perlu dipertimbangkan atau determinan lain yang perlu dipertimbangkan adalah terkait dengan barang yang ditransaksikan. Ya, kalau barang yang ditransaksikan adalah bahan makanan, ya maka temponya ya kurang dari 3 hari, ya maksimal 3 hari, ya maka itu sudah mencukupi. Karena masa khiyar yang lebih lama, misalnya dilakukan lebih dari 3 hari atau sampai dengan seminggu, maka tentu hal tersebut berpotensi merugikan pihak penjual. Karena bila pihak pembeli tidak jadi melanjutkan akad, yang kemudian barang itu diserahkan kepada pihak penjual, maka pihak penjual akan mengalami resiko kerugian yang cukup besar. Ya, karena barangnya rusak atau kedaluarsa. Ya. Namun, ya hal tersebut ya kalau lebih dari 3 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, atau mungkin waktu yang lebih lama dari situ, mungkin bisa jika dilakukan misalnya untuk jual beli tanah, ya jual beli rumah, maka semuanya selain dikembalikan kepada selain tadi bahwa ada hadis yang umum yang menjelaskan tentang persyaratan jual beli, maka juga dikembalikan pada karakteristik barang yang diperjualbelikan. Ya, yang penting ya dari khiyar syarat ini ada faedah atau ada keutamaan yang bisa diperoleh pihak pembeli. Itu agar pihak pembeli itu berpikir, agar pihak pembeli itu bermusyawarah ya dengan pihak-pihak lain yang mungkin bisa memberikan masukan pada pihak pembeli. Sehingga karena pihak pembeli dan pihak penjual ini bertransaksi muawadhah ini pertukaran, dia harus bayar uang, kemudian dia menerima barang, maka dibolehkan dalam hal itu dia untuk berpikir ya. Maka kesimpulannya dari pembahasan tentang khiyar syarat ini, maka penentuan khiyar syarat ya, durasi waktunya dalam khiyar syarat itu dikembalikan ya dengan hajah. Hajah itu maksudnya adalah kebutuhan ya yang ada pada pihak-pihak yang bertransaksi ya, juga melihat pada kondisi dan karakteristik dari barang yang diperjualbelikan. Sebab khiyar syarat itu memang dibolehkan oleh syariat ya dalam rangka kita untuk mengakomodir hajat atau kebutuhan masyarakat. Semoga pembahasan tentang khiyar syarat ini bisa dimengerti dan dipahami oleh sobat muslim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.